Kasus kehamilan kembar. Ini kasus kehamilan kembar non-identik. Jadi kalau kita lihat, kita sejak awal harus sudah bisa membedakan ini kembar yang identik atau tidak. Nah, ciri-ciri kalau kembar tidak identik seperti kasus ini artinya dia terpisah 2 kamar begitu ya. Dengan tembok sekat pemisahnya tuh tebel. Jadi kita bisa melihat masing-masing punya kamar sendiri, tidak share rebutan kamar. Jadi kamarnya misah. Nah, kenapa terjadi kembar identik? Itu terjadi karena kembar yang terjadi dari 2 kali ovulasi pada masa subur si ibunya. Jadi dari 2 sel telur yang berbeda dibuahi oleh sperma yang berbeda juga gitu. Dan bisa saja dalam masa ovulasinya tuh beda hari. Ini kasusnya selisih 4 hari, ibunya ovulasi lagi, pas mungkin hubungan ya jadilah kehamilan non-identik ini. Muka bayinya bisa saja berbeda, kelaminnya bisa berbeda, jadi ndak sama-sama sama sekali lah, bisa cuma mirip-mirip saja bayinya. Beda kalau kembarnya identik, itu dari 1 sel telur, 1 sperma mereka membelah diri, jadi hanya dari 1 kantong atau kantongnya tipis dengan 1 plasenta. Nah, kalau ini plasenta atau ari-arinya ada 2. Ya, jadi ini kembar yang paling aman itu kembar non-identik karena dia tidak rebutan makanan gitu. Jadi mereka membawa 2 sifat genetik juga berbeda. Nah, ini kita ukur bagian tengkuknya, nuchal thickness ya, seperti biasa kita melakukan pengukuran. Terus data ini dimasukkan dulu karena ini bayinya kembar ya, jadi pengukurannya jadi biar akurat, berbeda ukuran ya, kita bisa bedakan. Nah, kita mau lihat yang mana dulu. Salah satu bayi kita selesaikan dulu, kita periksa. Nah, seperti ini kita lihat, oh tulang hidungnya ya, ini sekitar jalan 10-11 minggu ya, tulang hidung kita sudah bisa melihat ya. Dan ada baiknya juga kita anjurkan pemeriksaan genetik, apalagi bayi kembar ya. Kita bisa lihat pemeriksaan genetik ya, dengan sekarang itu metode NIPT, non-invasive prenatal test. Jadi kita bisa tahu apakah kedua janin ini membawa kromosom yang tidak bagus ya, kita bisa tahu dari awal. Nah, ini pada masa inilah kita lakukan screening trimester pertama ya, screening awal untuk melihat kelainan. Nah, ini tadi kita lihat nuchal thickness-nya. Terus tadi kita sudah lihat tulang hidung ya, itu untuk men-screening kalau ada kelainan seperti Down syndrome atau trisomi 21. Jadi ini sekali lagi, ini kembar non-identik dari 2 sel telur yang berbeda pada masa ovulasi yang berbeda, tapi nggak jauh-jauh, beda harinya deket-deket gitulah ya, biasanya di bawah seminggu. Nah, ini jadi 2 janinnya sudah kita amati struktur-strukturnya. Ini kita lihat jantung, kemudian struktur keseluruhan ya. Nah, ini kita lihat tadi jantungnya, detak jantung juga kita ukur ya. Semuanya terlihat normal. Baru nanti kita coba tampilkan kedua janin itu sekaligus. Ya, inilah kembar non-identik, sekatnya tebal, pemisahnya antara kedua kamarnya, jadi mereka terpisah, tidak bergabung dalam 1 kamar atau 1 kantong kehamilan. Ini minggunya baru 10 minggu ini. Nah, coba kita tampilkan keduanya, baru nanti kita ukur bedanya berapa hari di antara mereka ini. Nah, ini kebetulan kok posisinya bertolak belakang ya, jauh-jauhan.
Jadi ini kembar non identik 10-11 minggu. Jadi ini kembar yang paling minim resikonya karena mereka tidak berbagi makanan, tidak rebutan makanan, juga plasentanya ada 2. Ini ukurannya masing-masing nanti kita ukur nih sekitar 10-11 minggu. Nah, pergerakannya juga sudah terlihat dengan jelas aktivitas kedua janin ini. Jadi nanti kita anjurkan pemeriksaan lab dasar, kita periksa, terus pemeriksaan genetika kita edukasi untuk diperiksa juga ya. Jadi sejak awal kita bisa tahu kalau ada kelainan genetik, namanya periksa NIPT atau non-invasive prenatal test. Nah, kita coba rekonstruksi untuk tampilkan kedua janin. Nah, ya seperti ini ya. Mereka menempati kantung yang berbeda dengan sekat temboknya, pemisahnya tebal. Jadi ini kehamilan non-identik. Kehamilan yang 2 sifat genetiknya mereka berbeda satu sama lain. Kelamin bisa saja berbeda. Nah, kita rekonstruksi, kita tampilkan keduanya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini kehamilannya baru 10 minggu, jalan 11. Nanti kita coba ukur perbedaannya berapa hari di antara kedua janin ini. Ya, ini tampilannya semuanya, struktur anatominya bagus, tidak ada kelainan yang kita curigai. Jadi sekaligus kita screening pada trimester pertama kedua janin. Ini janin A 10 minggu 5 hari 3,85 cm, janin B-nya 4,4 cm 11 minggu 2 hari. Jadi beda antara keduanya ini selisih beda 4 hari ya. Nah, itulah makanya perbedaan pembuahan, 2 kali fase ovulasi, mungkin pada indung telur yang berbeda, menghasilkan 2 masa ovulasi yang berbeda. Mungkin pas hubungan, ya dalam jarak yang berbeda lah terjadilah kehamilan kembar ini. Jadi kalau normalnya itu kan seorang ibu perempuan ya dalam satu siklus dia ovulasi hanya sekali. Nah, kasus ini ovulasinya terjadi 2 kali. Jadi 2 kali ovulasi, telurnya beda. Pas berhubungan fasenya selisih sekian hari, terjadilah kehamilan kembar non-identik. Tapi dua-duanya berkembang dengan bagus ya. Hanya selisih beda 4 hari normal.